anak-anak hebat, dengan Ibu Muzi di sini. Hari ini kita akan belajar tentang energi. Setiap hari kita menggunakan energi loh, seperti menyalakan lampu, mengisi daya HP, memasak, bahkan saat kita berlari dan belajar. Nah, namun pernahkah kalian pikirkan dari mana energi itu berasal ya? Dan apakah energi itu bisa habis? Bisa jadi nih. Nah, hari ini kita akan belajar bukan hanya tentang energi, tapi juga bagaimana kita harus menggunakannya dengan bijak agar bumi tetap terjaga. Setelah pembelajaran ini, Ibu harap kalian mampu yang pertama, memahami pengertian energi dan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengidentifikasi sumber energi terbarukan dan tidak terbarukan. Yang ketiga, menganalisis perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, mengetahui apa itu energi alternatif. Yang kelima, menunjukkan sikap bijak dalam penggunaan energi. Nah, sekarang coba pikirkan secara mendalam. Mengapa kita tetap bisa bergerak walaupun tidak menggunakan listrik? Apa yang terjadi jika sumber energi seperti bahan bakar minyak BBM yang kita pakai isi motor dan mobil habis? Lalu mengapa kita dianjurkan untuk menghemat listrik ya? Nah, berarti energi itu sangat penting karena selalu ada bagi kehidupan kita sehari-hari. Betul apa betul? Ibu, lalu apa itu energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau aktivitas. Tanpa energi, kita tidak akan bisa merasakan adanya gerakan, suara, cahaya, atau kehidupan. Dari mana kita mendapatkan energi, Bu? Tentu saja dari sumber energi. Apakah ada jenisnya, Bu, energi? Tentu saja, sumber energi dibagi menjadi dua, yaitu terbarukan dan tidak terbarukan. Sumber energi terbarukan di mana sumber energi yang tidak akan habis dan dapat digunakan terus-menerus anak-anak. Contohnya, matahari, angin, air. Lalu ada sumber energi tidak terbarukan. Sumber energi ini jumlahnya terbatas, bisa habis dan berasal dari fosil anak-anak. Contohnya, minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Jika digunakan terus-menerus tanpa hemat, sumber ini bisa habis dan merusak lingkungan. Bu, kalau tidak terbarukan berarti bisa habis dong. Bener banget, tadi kan Ibu udah bilang. Tapi tenang saja anak-anak. Banyak peneliti dan ilmuwan telah mencari solusi dengan mengembangkan energi alternatif. Apa itu, Bu, energi alternatif? Energi alternatif adalah energi pengganti dari energi tidak terbarukan yang lebih ramah lingkungan dan tidak cepat habis. Perlu diketahui anak-anak, sebagian besar energi alternatif adalah energi terbarukan yang kita bahas tadi. Contohnya energi alternatif, energi surya dari matahari, digunakan pada panel surya untuk menghasilkan listrik. Lalu ada energi angin, digunakan pada kincir angin untuk menghasilkan listrik juga. Lalu ada air, digunakan pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Ada biomasa, berasal dari tumbuhan atau sisa makhluk hidup, biasanya ini untuk pengganti gas kompor. Lalu ada energi panas bumi, berasal dari panas dalam bumi. Dan yang terakhir adalah energi nuklir. Manfaat energi alternatif apa aja, Bu? Yang pertama, tidak akan habis. Yang kedua, lebih ramah lingkungan. Ketiga, mengurangi polusi udara. Dan yang keempat, digunakan dalam jangka panjang. Jadi anak-anak, walaupun energi seperti minyak bumi bisa habis, kita masih punya energi alternatif sebagai pengganti. Tapi, penggunaan yang berlebihan dapat menyebabkan masalah. Contohnya, penggunaan bahan bakar berlebihan. Kalian berangkat sekolah, deket nih, tapi lebih milih diantar ayah pakai motor, soalnya males jalan. Nah, ini nih kacau. Akhirnya, gas motor tadi menghasilkan asap yang mencemari udara, berdampak pada kesehatan dan makhluk hidup serta bumi loh. Nah, maka dari itu nih anak-anak, kita tetap harus menghemat energi. Wajib hukumnya menghemat energi ya. Dan mulai beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan.
Energi memiliki berbagai bentuk anak-anak. Ada energi panas, itu dari matahari atau api. Ada energi cahaya, itu dari lampu atau matahari. Ada energi gerak, saat kita berlari, berjalan, melakukan aktivitas atau kendaraan yang bergerak. Ada energi listrik untuk alat-alat elektronik. Ada energi kimia, bisa dari makanan atau dari bahan-bahan kimia lainnya. Selain itu anak-anak, energi dapat berubah bentuk. Contohnya, lampu dari apa? Betul banget, dari listrik ke cahaya dan panas. Soalnya lampu kalau kita sentuh, panasnya bukan main. Lalu ada kipas angin dari apa? Betul sekali, dari listrik dan energi gerak. Lalu ada kompor gas dari apa? Dari kimia dan energi Nah, selalu ada tubuh manusia. Dari apa? Betul, dari makanan, dari MBG ke energi gerak. Untuk berpikir juga, betul banget. Nah, setelah belajar, sekarang bantu ibu untuk menjawab pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, mengapa energi sangat penting bagi makhluk hidup? A. Karena energi hanya digunakan untuk listrik. B. Karena energi membuat benda menjadi besar. C. Karena energi diperlukan untuk melakukan aktivitas. Atau D. Karena energi hanya ada di alam. Jawabannya? Ya, betul sekali. Karena energi diperlukan untuk melakukan aktivitas. Pertanyaan kedua. Manakah contoh sumber energi tidak terbarukan? Ayo, siapa yang masih ingat? A. Matahari. B. Angin. C. Air. D. Minyak bumi. Ya, betul sekali. Jawabannya minyak bumi. Yang ketiga. Perubahan energi terjadi saat manusia berlari adalah A. Energi listrik ke energi gerak. B. Energi kimia ke energi gerak. C. Energi panas ke energi listrik. Atau D. Energi cahaya ke energi panas. Yap, betul sekali. Jawabannya B. Energi kimia dari makanan ke energi gerak. Yeay. Dari pelajaran hari ini kita memahami bahwa energi adalah kemampuan untuk melakukan aktivitas. Betul. Lalu energi memiliki berbagai sumber, baik terbarukan maupun tidak terbarukan. Energi dapat berubah bentuk dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan energi yang tidak bijak dapat merusak apa? Iya, lingkungan. Ayo teman-teman, kita jadi anak yang pintar dengan hemat energi. Matikan lampu saat tidak digunakan, cabut charger jika sudah penuh dan gunakan energi seperlunya ya. Dengan hemat energi, kita ikut menjaga bumi tetap sehat dan nyaman untuk semua makhluk hidup. Terima kasih anak-anak pintar ibu sudah belajar dengan penuh semangat hari ini. Terus belajar, terus peduli dan jadilah generasi yang bijak menggunakan energi. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.